Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji tentang putusan perkara ekonomi syariah di dalam lanjutan video pembelajaran advokasi ekonomi syariah. Kita akan mulai dari pengertian secara etimologi. Menurut kebahasaan, putusan atau keputusan atau al-qadha berarti untuk menyempurnakan sesuatu, menetapkan hukumnya, menyelesaikan, dan memutuskannya. Dikatakan demikian karena hakim dimintakan untuk menyempurnakan suatu urusan dan menetapkan hukum. Adapun al-qadha dengan huruf vokal A yang panjang berarti keputusan hukum antara sesama manusia. Dalam makna syara, putusan berarti memisahkan sengketa gugatan dan menyelesaikan serta memutuskan pertentangan. Dalam istilah Belanda dikenal dengan sebutan vonnis dan gewitsde. Vonnis adalah putusan yang belum memiliki kekuatan hukum secara pasti, sedangkan gewitsde adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti, sehingga dibutuhkan upaya hukum khusus untuk menyikapinya. Kemudian, kita lihat definisinya secara terminologi. Pengertian yang lebih konkret tentang putusan, bahwa putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam sidang dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa di antara para pihak. Pada sisi lain, istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa di antara pihak yang berperkara. Putusan memiliki beberapa sifat. Ada putusan yang bersifat deklaratif, ada pula putusan yang bersifat konstitutif, ada juga yang bersifat kondemnatoir, kontradiktoir, dan verse. Kita lihat satu persatu. Putusan deklaratif. Putusan deklaratif adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah. Misalnya, pembayaran angsuran 3 bulan terakhir berturut-turut terhadap suatu hal, maka dinyatakan telah membayar angsuran bulan-bulan sebelumnya secara deklaratif di dalam putusan. Termasuk pula menyatakan gugatan ditolak, gugatan diterima, dan lain sebagainya. Ini merupakan putusan deklaratif. Kemudian, putusan konstitutif. Putusan konstitutif adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa. Misalnya, putusan yang memutuskan hubungan perikatan yang terdapat cacat di dalamnya. Yang ketiga, putusan kondemnatoir. Putusan ini adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang telah ditetapkan oleh majelis hakim. Dalam putusan ini, amar putusan harus mengandung kalimat kurang lebih seperti ini. Menghukum tergugat untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, atau menyerahkan sesuatu, membongkar sesuatu, menyerahkan sejumlah uang, membagi, dan mengosongkan. Ini merupakan contoh-contoh frase di dalam putusan kondemnatoir. Kemudian ada putusan kontradiktoir. Putusan ini diambil dalam hal tergugat pernah datang menghadap di persidangan. Jadi apabila penggugat datang pada hari sidang yang pertama, tetapi di hari-hari sidang berikutnya ia tidak datang, maka perkaranya diperiksa secara kontradiktoir, kemudian diputuskan. Ini artinya sengketa diputus di luar hadirnya salah satu pihak yang perkara. Yang kelima, putusan verstek. Putusan verstek berarti sebuah putusan yang diambil dalam hal tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam hal ini, gugatan dikabulkan di luar hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan ini melawan hak dan tidak beralasan. Putusan verstek pada prinsipnya merealisir asas audi et alteram partem. Kemudian, jenis-jenis putusan. Ada beberapa jenis putusan yang dapat dilihat dalam uraian berikut. Yang pertama, niet afhankelijk verklaard atau NO, yakni gugatan yang tidak dapat diterima dikarenakan beberapa alasan. Alasan-alasan yang dimaksud
Di antaranya adalah, yang pertama, gugatan tidak berdasar atas hukum. Yang kedua, gugatan tidak memiliki kepentingan hukum yang melekat pada diri penggugat. Yang ketiga, gugatan obskur libel, kabur, sumir, karena posita dan petitum tidak saling mendukung. Dalil dan tuntutan tidak saling mendukung, atau dalilnya kontradiktif, atau objeknya tidak jelas, atau petitum yang dituntut tidak dirincikan. Dan yang keempat, gugatan prematoir, gugatan yang belum semestinya diajukan karena belum memenuhi ketentuan undang-undang. Misalnya, utang yang belum jatuh tempo, belum masanya ditagih. Maka ini adalah alasan yang tidak dapat diterima. Selanjutnya, nebis in idem, gugatan yang diajukan pernah diputus di pengadilan yang sama dengan objek sengketa dan para pihak yang sama pula. Ada pula error in persona, gugatan salah alamat, adresat yang dituju keliru, atau bisa juga intervensi pihak ketiga di luar perikraran, gemis and leading hate. Dan yang terakhir, gugatan daluarsa atau lewat waktu. Misalnya, gugatan garansi yang melewati batas masa garansi. Ini tentu tidak bisa diterima. Kemudian ada pula putusan salah, putusan yang belum menjadi putusan akhir. Ia tidak mengikat, sehingga hakim dapat mengubahnya jika mengandung kekeliruan. Di antaranya adalah putusan preparatoir, yakni putusan yang mempersiapkan putusan akhir, misalnya menggabungkan dua perkara. Yang kedua, putusan interlokutoir, putusan yang memerintahkan pembuktian dan berpengaruh pada putusan akhir, misalnya putusan pemeriksaan setempat. Yang ketiga, putusan insidentil, putusan yang tidak berhubungan dengan pokok perkara, misalnya dalam hal fogging, tusan koms, prodeo, penetapan sita, dan lain-lain. Yang keempat, putusan provisi, putusan yang menjawab tuntutan profesional atas permintaan tindakan pendahuluan. Lanjut, putusan untuk melaksanakan perbuatan, yakni putusan yang harus dijalankan secara sukarela. Jika tidak, maka akan dinilai dengan sejumlah uang, dan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai isi putusan. Yang keenam, putusan untuk membayar sejumlah uang, putusan yang jika tidak dibayar atau tidak ditunaikan, maka masuk prosedur lelang. Dan yang ketujuh, putusan menghukum tergugat untuk menyerahkan barang. Dan yang terakhir, putusan pengadilan agama atas gugatan penyerobotan apabila dimintakan di dalam petitum dapat dijatuhkan berdasarkan sengketa besit atau kedudukan berkuasa. Sekarang kita masuk ke isi putusan untuk poin E. Bagaimana atau apa saja konten dari putusan? Dasar hukum isi putusan diatur di dalam pasal 178, 182 sampai 185 HIR atau pasal 194, 195 dan 198 RBG. Putusan hakim pengadilan agama terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, kepala putusan, yakni setiap putusan pengadilan agama harus memiliki kepala putusan berupa kata putusan yang diikuti dengan nomor perkara dan dilanjutkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim serta irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kepala putusan ini memiliki kekuatan eksekutorial, artinya putusan sah dan mengikat kepada para pihak. Yang kedua, ada identitas para pihak yang memuat nama, umur, agama, pekerjaan, alamat, nama kuasa hukum jika ada. Kemudian kedudukan para pihak sebagai tergugat, penggugat, turut tergugat, pelawan, terlawan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada considerance atau pertimbangan yang merupakan dasar daripada putusan yang meliputi pertimbangan mengenai duduk perkaranya atau peristiwanya dan pertimbangan mengenai hukumnya. Dan yang keempat, diktum atau amar putusan. Diktum dapat bersifat deklaratif, menyatakan penetapan bersumber dari hubungan hukum yang menjadi sengketa, dan dapat pula bersifat depositif, memberi hukum atau yang mensifati untuk mengabulkan atau menolak gugatan. Kemudian seberapa kuat putusan itu? Terdapat 3 macam kekuatan di dalam putusan, yaitu yang pertama, kekuatan mengikat, yakni putusan mengikat kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk dilaksanakan secara paksa. Dalam hal ini memerlukan akta otentik, yakni putusan pengadilan agama. Yang kedua, kekuatan pembuktian, yakni putusan yang berbentuk akta otentik yang bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak untuk melakukan upaya hukum. Dan yang ketiga, kekuatan eksekutorial, yakni kekuatan merealisasi putusan
atau hasil dari putusannya. Kemudian ada pula putusan non-executable. Suatu putusan perkara ekonomi syariah yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan non-executable oleh Ketua Pengadilan Agama apabila dalam putusan tersebut terdapat hal-hal sebagai berikut. Amar putusan tidak mungkin untuk dilaksanakan, jadi tidak dapat dieksekusi. Kemudian yang kedua, objek yang akan dieksekusi tidak berada di tangan tergugat atau termohon eksekusi. Ketiga, objek yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan. Dan yang keempat, Ketua Pengadilan Agama tidak dapat menyatakan suatu putusan itu tidak bisa dieksekusi sebelum seluruh tahapan proses eksekusi dilaksanakan, kecuali terhadap putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif. Baik, inilah yang bisa dikaji pada kesempatan kali ini. Kita sudah tiba di kesimpulan, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, menurut bahasa, kata putusan berarti untuk menyempurnakan sesuatu, menetapkan hukumnya, menyelesaikan, dan memutuskannya. Selanjutnya yang kedua, putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dari para pihak. Yang ketiga, putusan memiliki beberapa sifat, yakni putusan deklaratif, putusan konstitutif, putusan yang bersifat kondemnatoir, putusan kontradiktoir, dan putusan verstek. Yang keempat, putusan hakim pengadilan agama terdiri dari 4 bagian, yaitu kepala putusan, identitas para pihak, konsideran, dan diktum. Yang terakhir, yang kelima, terdapat 3 macam kekuatan di dalam putusan, yaitu kekuatan yang mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Baik, inilah yang bisa kita pelajari pada kesempatan singkat kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pahami bersama bisa kita maknai dalam studi kita dan bermanfaat untuk kita semua. Atas keterbatasannya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di video pamungkas berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.